Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahim dari Ustadz Asep Ridwan untuk seluruh siswa dan siswi kelas 6 SDIT Al-Hikmah. Alhamdulillah, setelah kita melewati liburan yang cukup panjang, kita kembali melaksanakan rutinitas pembelajaran daring yang insya Allah hari ini Ustadz akan membahas mengenai mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum mulai, Ustadz mengingatkan siapkan dulu alat tulis dan siapkan juga buku paket matematikanya supaya mempermudah kalian untuk memahami materi. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya, Ustadz mengingatkan, di sini terdapat garis bilangan. Bilangan positif sama dengan melangkah ke kanan, ya. Coba perhatikan tanda panah yang warna kuning. Dan untuk bilangan negatif itu sama dengan melangkah ke kiri. Nah, perhatikan tanda panah yang berwarna merah. Ya, paham ya? Ingat ya. Nah, dan selanjutnya untuk operasi hitung pengurangan berlawanan arah dengan penjumlahan atau Ustadz nanti sebut balik arah. Ya, nanti ini akan dibahas secara rinci di materi operasi pengurangan bilangan bulat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Pertama, operasi penjumlahan bilangan positif dengan positif. Nah, coba perhatikan berikut ini ada garis bilangan, ya. Contohnya 2 ditambah 4. Ya, ini Ustadz ambil contoh yang mudah supaya kalian cepat paham. Kita awali dulu dari angka 0, ya. Karena di sini bilangan 2-nya positif, maka melangkah ke kanan sejauh 2 langkah. Kemudian ditambah 4 juga positif, dilanjutkan melangkah ke sebelah kanan sejauh 4 langkah. Coba perhatikan di sana posisi akhirnya berada di angka, iya betul, berada di angka 6. Karena hasil akhirnya tanda panahnya mengarah ke sebelah kanan, berarti hasilnya positif. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Ustadz ambil contoh. Di sini negatif 3 ditambah negatif 4. Seperti biasa kita awali dari titik 0. Karena di sini bilangannya negatif, maka melangkah ke sebelah kiri sejauh 3 langkah. Ditambah negatif 4. Karena masih negatif, berarti dilanjutkan ke sebelah kiri sejauh 4 langkah. Posisi akhirnya berada di negatif 7. Jadi hasil akhirnya kita bisa lihat panahnya mengarah ke sebelah kiri, berada di posisi negatif 7. Jadi kesimpulannya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Ini Ustadz juga ambil contohnya ada di buku paket, ya. Kalian bisa lihat di buku paket di halaman 14 dan 15. Nah, di sini Ustadz ambil contoh 6 ditambah negatif 3. Seperti biasa, berawal di posisi 0. Karena 6-nya positif, berarti melangkah ke sebelah kanan sejauh 6 langkah. Nah, karena ditambah dengan bilangan negatif, maka tanda panahnya melaju ke sebelah kiri, betul, ke sebelah kiri sejauh 3 langkah, ya. Jadi posisi akhirnya ada di mana? Oke, posisi akhirnya berada di
angka 3 dan panahnya mengarah ke sebelah kanan, itu tandanya hasil akhirnya adalah positif. 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Nah, di sini ada tik cerdas pengerjaan operasinya sesuai dengan yang di buku paket. Misalkan A sama dengan 6, B sama dengan 3. Maka lihat, A ditambah negatif B itu artinya sama dengan A dikurangi B. Ya, kita masukkan ke dalam contoh yang di atas. 6 ditambah negatif 3 sama dengan 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Oke, jika kalian menemukan operasi hitung seperti ini, jika ada tanda penjumlahan dengan negatif persebelahan, itu artinya sama dengan kurang, ya. Jadi 6 ditambah negatif 3 sama dengan 6 dikurangi 3, hasilnya 3. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Operasi penjumlahan bilangan negatif dengan positif. Ibu paket di sini contohnya negatif 6 ditambah 8. Kita awali dulu dari posisi 0. Karena di sini 6 itu adalah bilangan negatif, maka melangkah ke sebelah kiri sejauh 6 langkah. Perhatikan tanda panahnya. Oke. Ditambah positif 8 atau ditambah 8. Karena 8 itu bilangan positif, maka melangkah ke sebelah kanan sejauh 8 langkah. Oke, maka posisi akhir tanda panahnya berada di angka yang kedua. Ya. Nah, lihat hasil akhirnya panahnya mengarah ke sebelah kanan, itu tandanya hasilnya positif. Jadi negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2. Oke. Nah, di sini juga ada trik cerdasnya pengerjaan operasi. Misalkan A sama dengan 6, B sama dengan 8. Ya, negatif A ditambah B itu artinya sama dengan B dikurangi A. Ya, kita masukkan ke dalam contoh. Negatif 6 ditambah 8 sama dengan 8 dikurangi 6, hasilnya 2. Ya, paham ya? Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai operasi pengurangan bilangan bulan. Ya. Nah, pengurangan bilangan positif dengan positif. Ingat, seperti pokok pembahasan di awal, bahwa operasi hitung pengurangan itu berlawanan arah dengan penjumlahan. Artinya nanti di operasi hitung pengurangan ada istilah balik arah. Bagaimana sih maksudnya Ustadz? Nah, nanti Ustadz coba jelaskan lewat contoh berikut. Nah, di sini ada garis bilangan. Contohnya, ya, bisa kalian lihat materinya di halaman 17 buku paket. 5 dikurangi 2. Ya, seperti biasa di awal dari titik 0 dulu. Karena 5-nya positif berarti melangkah ke sebelah kanan sejauh 5 langkah. Oke. Dikurangi 2. 2 itu kan bilangan positif. Berarti melangkahnya harus ke mana? Harus ke sebelah kanan. Tapi ingat, di sini ada operasi hitungnya pengurangan. Maka ada balik arah. Ya, jadi si tanda panahnya berbalik arah terlebih dahulu, kemudian melangkah sejauh 2 langkah. Betul. Jadi posisi akhirnya berada di angka 3. Oke, ya. Nah, Ustadz, kenapa sih jadinya ke sebelah kiri? Bukannya 2 itu positif? Kan tadi peraturannya kalau ada operasi hitung pengurangan itu ada istilah balik arah, ya. Jadi yang tadinya semulanya positif 2 itu ke sebelah kanan, karena ada pengurangan jadi ke sebelah kiri. Oke, kita lihat hasil akhirnya adalah positif 3, ya. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke. Terus pernah ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau misalkan dibalik, bukan 5 dikurangi 2 tapi 2 dikurangi 5, apakah hasilnya sama? Oke, Ustadz akan bahas. Coba lihat. Nah,
Intinya sama, operasi hitung pengurangan itu ada balik arah. Ya. Lihat, di sini ada angka 2 dikurangi 5. Oke. Nah, kita awali dulu dari posisi 0. Karena 2-nya positif berarti melangkah ke sebelah kanan sejauh 2 langkah. Nah, di sini ada positif 5. Karena ada tanda pengurangan berarti tanda panahnya balik arah, yang semula ke sebelah kanan menjadi ke sebelah kiri. Sejauh berapa langkah? Ya, betul, sejauh 5 langkah. Kita lihat posisi akhirnya ada di negatif 3, ya. Nah, ya, tanda panahnya mengarah ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Tandanya hasilnya pasti negatif. Jadi 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Oh, kita dapat menyimpulkan ternyata meskipun angkanya sama, tetapi ketika posisinya dibalik, yang tadi 5 dikurangi 3 ternyata tidak sama hasilnya dengan 2 dikurangi 5. Ya, paham ya? Awas jangan sampai terkecoh. Oke, materi berikutnya adalah pengurangan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Nah, kalian bisa lihat contoh materinya ada di halaman 18 buku paket ya. Oke. Negatif 6 dikurangi negatif 8. Ya, diawali dari posisi 0, diawali karena negatif bilangannya, maka melangkah ke sebelah kiri sejauh 6 langkah. Nah, bagaimana nih kelanjutannya? Coba lihat, di sini kan ada tanda pengurangan. Ya. Sedangkan negatif itu seharusnya melangkah ke mana? Ke sebelah kiri. Tapi ada tanda kurang. Di awal ya, di pokok bahasan tadi bahwa kurang itu ada balik arah. Coba perhatikan tanda panahnya. Nah, yang semula negatif 8 itu harusnya ke sebelah kiri. Karena ada tanda kurang, jadi panahnya mengarah ke sebelah kanan, melangkah sejauh 8 langkah. Posisi akhirnya ada di, ya betul, ada di angka 2 ya. Nah, jadi negatif 6 dikurangi negatif 8 itu hasilnya sama dengan 2 ya. Nah, lihat di sini ada trik cerdas pengerjaan operasinya. Misalkan A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Ya. Jika kalian menemukan operasi hitung negatif A dikurangi negatif B, itu artinya sama dengan negatif A ditambah B. Ya, kita masukkan ke dalam contoh yang di atas. Negatif 6 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 6 ditambah 8, hasilnya 2. Perhatikan, jika ada tanda kurang dengan tanda negatif bersebelahan seperti ini, itu artinya sama dengan tambah ya. Paham? Oke. Kita lanjutkan ke pengurangan bilangan positif dengan bilangan negatif ya. Ini pokok bahasannya ada di buku paket halaman 19 ya. Oke, perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Soalnya 2 dikurangi negatif 7. Ya, Ustadz ini ambil angkanya yang gak kecil supaya cukup di dalam garis bilangan. Ya, yang penting kalian paham dulu konsepnya. Diawali dulu dari 0, kemudian melangkah ke sebelah kanan sejauh 2 langkah. Karena ini positif ya. Nah, lihat. Di sana terdapat angka negatif 7. Seharusnya negatif 7 itu melangkah ke sebelah kiri. Tapi karena ada tanda kurang, makanya panahnya berbalik arah ke sebelah mana? Ke sebelah kanan, betul ya. Sebelah kanan melangkah sejauh 7 langkah. Jadi akhirnya berada di posisi mana? Di angka 9. Karena tanda panahnya mengarah ke sebelah kanan, berarti hasilnya positif. 2 dikurangi negatif 7 itu hasilnya sama dengan 9. Ya, di sini juga ada trik cerdasnya bagaimana. Misalkan ada A sama dengan 2, B sama dengan 7. Ya. A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Sama seperti yang tadi.
2 dikurangi negatif 7 sama dengan 2 ditambah 7, hasilnya 9. Ingat, jika ada tanda kurang dengan tanda negatif bersebelahan, supaya mempermudah kalian, itu artinya sama dengan positif. Ya, hasilnya sama, sesuai dengan yang sudah Ustaz jelaskan lewat garis bilangan. Ya. Baik, selanjutnya ada materi pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif. Perhatikan contohnya, negatif 5 dikurangi 3. Ya, mulai dari posisi angka 0, karena bilangannya negatif berarti melangkah ke sebelah kiri sejauh 5 langkah. Ya. Nah, perhatikan, karena 3 itu positif, seharusnya melangkah ke sebelah kanan, tetapi karena di sini ada tanda pengurangan, jadi panahnya berbalik arah. Ya, yang harusnya ke kanan jadi ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri sejauh 3 langkah. Posisi akhirnya di mana? Betul, ada di angka negatif 8. Ya. Nah, jadi negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Ya, kalau kalian sudah paham konsepnya, bilangan berapapun itu pasti akan mudah, ya. Nah, baik, itu penjelasan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dari Ustadz. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak video penjelasan tadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku cetak, ya, di halaman 17, halaman 19 dan 20, selanjutnya ada di halaman 21. Ya, untuk teknis pengumpulannya kalian kerjakan di buku tulis, nanti hasil pengerjaannya difoto, dikirim lewat Google Classroom, atau jika susah kalian boleh kirim via WhatsApp. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan memberikan manfaat bagi kalian. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.